Ya, selamat pagi anak-anakku. Senang berjumpa kembali lagi di sesi yang kedua ini, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang offering help dan hari ini Bapak lanjutkan dengan conditional sentences ya. Ini Bapak ampu dengan basic kompetensi 3.2 ya, conditional sentences. So, what do you think about conditional sentences? Apa itu kira-kira? Ya. Okay, anybody knows? Alright. If nobody knows, you will know after teaching learning this material. And then the next, as usually, we have teaching learning goal. Yeah, we have teaching learning goal. This is the teaching learning goal of conditional sentence. Yeah. After learning this material, you have to know, number one, understand the expression of conditional sentence or if clause. Yeah, and then number two, understand how to use in sentences the expression of conditional sentence or if clause. Number three, practice and use the expression of conditional sentence or if clause. And then the last one, write and make kinds of text and dialogue in conditional sentence. Nah, itu semua tujuan daripada pembelajaran materi ini ya. Setelah kalian belajar tentang conditional sentence, kalian akan mengetahui yang pertama, paham terhadap ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam membuat kalimat conditional sentence atau if clause. And then yang kedua, paham bagaimana cara menggunakan kalimat-kalimat ungkapan-ungkapan dalam kalimat conditional sentence itu. Yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan dan menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat conditional sentence itu. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menulis dan membuat salah satu jenis teks yang berhubungan dengan dialog untuk kalimat conditional sentence ya. Jadi itu tujuannya tadi. Kemudian ini materi tentang conditional sentence atau if clause ya. Apa itu if clause? If clause is used to express a conditional of something ya. There are some patterns that can be used to express a conditional ya. Jadi conditional sentence, kalimat conditional sentence adalah kalimat pengandaian ya, pengandaian. Jadi ada beberapa pola untuk membuat kalimat pengandaian ini. Pola pertama, if clause plus suggestion ya. Jadi perhatikan baik-baik pattern pertamanya atau the first pattern ya, if clause plus suggestion. Example, if you want to be a singer ya, perhatikan, if you want to be a singer, why don't you join Indonesian Idol? Jadi ini salah satu contoh daripada kalimat conditional sentence. Saya ulangi, if you want to be a singer, why don't you join Indonesian Idol? Ya. Kemudian the next, cukup jelas ya, tidak ada lagi bilang kecil atau tidak jelas toh. Ya, cukup jelas. The next, if you feel cold, you should wear the jacket. Ya. If you feel sick, why don't you go to doctor? If you feel hungry, why don't you eat? If you feel thirsty,
why don't you drink fresh drinking? Jadi itu pola pertama, ya. Bapak kasih jelaskan ulang. Di sini beberapa kalimat atau conditional sentence, kalimat pengandaian yang berpolakan if clause plus suggestion. If clause itu ditambah dengan saran, ya. If you want to be a singer, nah, jadi itu namanya if clause, ya. Suggestionnya, why don't you join Indonesian Idol? Jikalau kamu ingin menjadi seorang penyanyi, kenapa kamu tidak mengikuti saja Indonesia Idol? Pertanyaan, apakah dia sudah menjadi seorang penyanyi? Tidak. Karena di dalam kalimat pengandaian ini ada sebab dan akibat. Apabila kita bisa penuhi salah satunya, akan bisa kita laksanakan. Jadi conditional sentence atau kalimat pengandaian, ya. Contoh berikutnya, if you feel cool, you should wear the jacket. Nah, yang disebut dengan kalimat pengandaian atau conditional sentence yang selalu diikuti dengan if. Makanya disebut tadi if clause. Jadi yang disebut dengan di sini dalam kalimat ini yang merupakan conditional sentence itu adalah if clause-nya adalah if you feel cool, jika kalian merasa dingin. Jadi suggestion-nya itu merupakan you should wear the jacket. Ya. Kalau kalian merasa dingin, kenapa tidak menggunakan jaket? Ya. Kalau merasa sakit, kenapa tidak pergi ke dokter? Kalau merasa lapar, kenapa tidak makan saja? Kalau merasa haus, kenapa tidak minum air segar saja? Ya, apalagi? Siapa bisa? Ya. Kalau merasa rindu, kenapa tidak chat saja? Ya, oke. Begitu ya. Jadi this is called conditional sentence, ya. If clause sentence, ya. So, part 2, if clause plus imperative, ya. If clause plus imperative. Example, if you are so sleepy, turn off TV and go to bed. Ya, ini imperatif ini, ya. Imperatif, perhatikan, if you are so sleepy, ya, turn off TV and go to bed. Jika merasa sudah mengantuk, matikan TV dan tidur. Itu maksudnya, ya. Jadi perhatikan contoh-contoh pattern atau pola kalimat pengandaian ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi Bapak tidak baca lagi yang kedua selanjutnya. Jadi kamu bisa baca karena Bapak sudah zoom seperti ini, ya. Kalian bisa membacanya dengan baik dan tidak ada yang tidak jelas, ya. Tidak ada yang tidak jelas karena semuanya materi ini jelas, ya. Kemudian pattern ketiga, if clause plus reminder, ya. If clause plus reminder. Contohnya, if you want to get the first rank, ya, ini menasihatnya nih. If you want to get the first rank, you have to study hard every day. Ya. Jika kalian ingin memperoleh ranking pertama, kalian harus belajar keras setiap hari. Nah, itu sebab akibat. Kalau kamu belajar keras, pasti kamu dapat ranking pertama. Tapi kalau tidak belajar keras, jelas tidak dapat ranking pertama. Nah, ini pattern daripada if clause plus reminder. Contoh kedua, if you want to read a car, you have to have a driving license. Ya. Nah, if you want to read a car, you have to have a driving license. Jangan nanti kamu tanya, ya, Pak, saya juga bisa mengendarai motor, tapi saya tidak punya SIM. Itu bukan jawaban. Kalau dibandingkan dengan kalimat ini, if clause plus reminder ini, ya, itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
ya. Logikanya kalau orang itu sudah mengendarai mobil pasti punya SIM. Apa SIM-nya? SIM A atau SIM B atau SIM C? Ya, SIM A. Ya. Pertanyaannya kalian pasti begini, bapakku juga Pak tidak ada SIM-nya, ada dia bawa mobil. Nah, itu namanya nyuri-nyuri. Tapi kalau pas ada sweeping gabungan, kelabakan, keringat dingin sudah keluar. Itu ya, jangan ikuti yang begitu. Kalau kalian punya motor, umur 17 itu harus punya SIM C untuk bisa mengendarai kendaraan. Kalau mobil, minimal kalian harus memiliki SIM A, itu roda 4. Ya, jadi if you want to read a car, you have to have ya a driving license. Kamu harus ya diharuskan memiliki SIM ya. Oke. Ya. Nah, ini materi selanjutnya part 4 ya. Pattern part ini if clause plus general truth ya. Jadi if clause ditambah dengan kebenaran mutlak atau kebenaran umum ya. Sorry. Ya, if clause plus general truth. Ini pattern 4 example. If you don't eat for a week, perhatikan ini if clause plus general truth, kebenaran yang pada umumnya. If you don't eat for a week, you die. Ya, kamu kalau tidak makan seminggu, kamu mati. Tidak makan, tidak haus, ya. Kalau tahan fisiknya ada juga belum mati. Tapi kalau tidak makan terus pasti mati. Nah, ini kebenaran umum ini. If you close your eyes, you see nothing. Coba tutup matamu. Anda melihat apa? Tidak ada toh. Jadi tidak bisa melihat apa-apa. Jadi inilah salah satu contoh pattern 4 ya. This is the example of the pattern 4 of conditional sentence. Conditional if clause plus general truth ya. Jadi kalian bisa bikin sendiri contoh-contoh yang disebut dengan general truth ya. Jika kamu tutup matamu, kamu tidak bisa melihat sesuatu. Jika kamu tutup hatimu, kamu tidak akan memiliki rasa cinta. Apalagi ya. Yang terakhir, if the sun isn't shine, the world was dark. Kalau matahari tidak akan terbit, dunia akan gelap. Ya. Nah, sama halnya kalau tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Kalau hanya laki-laki, tidak ada perempuan, dunia akan kesepian. Iya. Begitu ya. Oke. Jadi, ini salah satu pattern daripada if clause plus general truth. Oke. Oke, next. Ya, ini ada tugas buat kalian. Ada tugas buat kalian. Task 1, if clause plus reminder. If you want to buy the dress, bla 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 bla. Jadi kalian tinggal lengkapi titik-titik yang ada. Ya. Task 2, if clause bagian kedua, if clause plus imperative. Ya. If clause plus suggestion. Ya, jadi tolong dikerjakan tugas ini karena tidak lama lagi akhir bulan ini mungkin kalian akan menghadapi ujian semester. Saya minta dengan sangat karena saya sebagai perpanjangan tangan sekolah, tolong selalu diindahkan pengumuman atau pemberitahuan dari sekolah sebelum kalian menghadapi semester. Karena khusus di wali saya sudah kirimkan surat cinta dari Gedung Biru SMK BK ya. Jadi ini tugas buat kalian dikumpulkan dan terakhir ada nanti tugas semester terakhir ya. Jadi saya akan mengambil nilai ulangan ini, kemudian Bapak tambahkan dengan nilai semester nanti baru bagi 2. Tidak ada mid semester buat kalian karena waktunya sudah mendesak. Oke. I think it is enough our meeting for today. Thank you very much for your attention. See you next time.